Di PHP terdapat suatu fungsi function. Function memungkinkan Anda membuat suatu fungsi baru dengan menggunakan fungsi function tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini saya punya file dengan ekstensi PHP dan namanya adalah function, dan kali ini saya akan edit with Notepad. Anda bisa lihat di sini yang saya maksud dengan fungsi function adalah ini. Jadi function dan membuat suatu fungsi baru dengan fungsi function adalah seperti yang terlihat di sini. Jadi ini merupakan fungsi baru di mana menggunakan function, dan untuk suatu fungsi ada untuk argumen dan suatu statement. Dan di sini saya punya untuk suatu function hi, dan untuk argumennya tidak ada, lalu untuk statementnya echo hi juga, lalu ada tag biar. Jika saya ke browser dan saya akses untuk datanya, jadi sini function.php. Anda bisa lihat di sini tidak ada apa-apa, ini bukan error. Anda masih bisa melihat di sini ada untuk title dan display errornya di sini saya on atau saya aktifkan. Jadi jika error akan terlihat untuk bagian error. Untuk memanggil suatu function, Anda hanya menuliskan suatu function tersebut yang telah dibuat. Jadi misalnya seperti ini. Jika saya save, jadi ini ada hi yang merupakan function dan hi yang dipanggil adalah function yang di sini. Saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini tulisan hi juga, yang merupakan statement dari functionnya. Dan untuk function juga bisa lebih fleksibel dengan menggunakan variabel. Jadi misalnya di sini ada hello, maksud saya untuk function hello, di mana ada variabel hello, lalu di sini ada untuk hello dan semua untuk suatu string. Dan di sini ada hello, lalu hello untuk variabel hello maksudnya, dan ada tanda seru lalu tag biar. Saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini hello semua. Jika saya tidak menggunakan variabel seperti ini, saya save dan saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini error. Dan di sini saya copy, lalu di sini saya paste. Jadi seperti ini. Ini akan error juga karena penulisannya salah. Dan jika saya menuliskan suatu variabel jadi seperti ini, dan di sini juga variabel. Jadi saya save. Saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat untuk yang function pertama berfungsi, tapi untuk function kedua tidak berfungsi. Karena untuk nilai variabel tidak ditentukan. Artinya membuat variabel tapi nilainya tidak ada. Untuk mengaktifkan suatu nilai variabel, jadi Anda bisa buat di sini. Jadi seperti tadi. Jadi ya seperti ini. Jadi untuk argumennya variabel hello dan di sini ada semua. Dan jika saya duplikat seperti ini dan saya duplikat lagi, lalu misalnya sini saya tuliskan untuk random atau terserah saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat semuanya dipanggil. Jadi ini sifatnya fleksibel. Jadi seperti itu, dan tidak harus suatu string. Jadi misalnya pada yang terakhir saya masukkan untuk suatu integer, Anda bisa lihat di sini berfungsi. Jadi seperti itu untuk function. Dan untuk memanggil function Anda juga dapat menggunakan variabel, tapi dengan syarat nilai variabel ditentukan. Jadi seperti ini. Jadi ada variabel siapa, lalu nilainya adalah string untuk friend, dan memanggil fungsi hello lalu siapa. Saya save, saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa di sini hi juga, halo semua, lalu hello friend. Jadi seperti itu. Dan untuk argumen dari function dapat lebih dari satu. Di sini saya ambil contoh 2, tapi jika Anda mau Anda bisa menuliskan 3, jadi ditambah lagi satu sesuatu seperti itu. Jadi di sini ada untuk function, lalu hola, fungsinya adalah hola, lalu variabel siapa dan maksud saya variabel siapa dan variabel siapa. Dan Anda lihat di sini untuk variabel siapa dan variabel siapa. Anda lihat di sini ada variabel siapa. Dan jika saya menuliskan untuk nilainya jadi hola dan Janu,
Saya ke browser, maksud saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat dipanggil di sini adalah Hola dan Janu. Jadi yang berfungsi di sini adalah Hola dan bukan siapa yang di atas. Ini nanti akan untuk suatu function nanti ada yang disebut dengan global variable, tapi saya tidak akan menjelaskannya sekarang. Yang Anda perlu ketahui, ketika suatu function dipanggil, maka yang dipanggil bukan suatu variabel di luar function, maksudnya seperti itu. Tapi suatu function dapat juga Anda tuliskan seperti ini. Jadi di sini saya buat untuk variabel dan variabelnya adalah sapa. Seperti ini. Jadi di sini ada sapa, tapi di sini ada hola, dan di sini ada siapa, lalu variabel siapa, tapi di sini ada sapa. Saya save, saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini adalah hello friend. Seperti yang di sini, maksud saya adalah hola, ya hola friend. Jadi suatu variabel di dalam function adalah variabel dari function itu sendiri, dan variabel di luar function adalah sesuatu yang lain. Dan untuk menghubungkannya nanti ada yang disebut dengan global variable. Tapi dan sekali lagi tapi saya tidak akan menjelaskan sekarang. Yang Anda perlu ketahui adalah suatu function seperti itu. Jadi variabel di dalam function adalah variabel sendiri, dan variabel di luar function adalah variabel sendiri. Dan ini juga sama jika saya duplikat seperti itu, memanggil function berulang kali. Dan jika suatu function mempunyai suatu argumen 2, di sini dipisahkan dengan tanda koma, dan saya hanya memanggil 1 untuk suatu argumen, saya save, saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini error. Seperti itu. Jadi jika Anda membuat function dengan 2 argumen, maka memanggilnya juga harus dengan 2 argumen.